Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua Bapak Ibu Guru dan adik-adik kelas 4 SD ITL Kamil. Kali ini Pak Henry akan mengajak semuanya untuk mengunjungi PLTM Cikopo 2 secara virtual loh. Yuk kita mulai kunjungannya. Kita mulai dengan perjalanan ke PLTM Cikopo 2 ya. Pemandangan perjalanan ke PLTM ini sangat indah loh adik-adik. Kita akan melewati hutan dan perkebunan teh yang hijau. PLTM Cikopo 2 ini terletak di Dusun Cikopo, Desa Panawa, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Garut. Setelah sampai di lingkungan sekitar PLTM Cikopo, kita akan melihat banyak sekali sumber mata air di sini. Sungai yang jernih dan air yang melimpah. Seperti yang sudah adik-adik pelajari, jika air itu merupakan salah satu sumber energi alternatif, maka dibangunlah PLTM Cikopo ini dengan memanfaatkan melimpahnya air untuk digunakan sebagai penggerak turbin dan generator, yang kemudian menghasilkan energi listrik. Pak Henry akan menjelaskan proses pembangkitan listrik di PLTM Cikopo 2 ini dari awal terkumpulnya air hingga menghasilkan energi listrik. Simak terus ya. Sekarang kita sudah sampai di PLTM Cikopo 2. Pertama-tama, Bapak akan membawa adik-adik ke bangunan yang dinamakan dengan bendung. Bendung ini berfungsi sebagai pengumpul air sungai yang nantinya akan digunakan untuk pembangkitan energi listrik. Air yang sudah terkumpul di bendung kemudian mengalir melalui alat yang bernama treslog dan tresrek. Alat ini berfungsi untuk menyaring sampah yang terbawa oleh arus air. Di bendung, ada operator yang bertugas untuk membersihkan sampah yang terjaring di tresrek agar aliran air yang masuk tidak terhambat oleh sampah. Operator di bendung juga bertugas untuk mengoperasikan pintu air intake yang berfungsi sebagai pengatur banyaknya air yang akan masuk ke saluran selanjutnya. Dari bendung, kemudian air akan mengalir ke bangunan selanjutnya yang bernama sentrep. Sentrep ini, jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia, memiliki arti perangkap pasir. Sentrep memiliki bentuk seperti bak. Sesuai dengan namanya, sentrep ini berfungsi untuk memerangkap pasir yang terkandung di air, sehingga air yang nantinya akan masuk ke saluran selanjutnya menjadi lebih jernih. Sentrep ini memiliki kedalaman air hingga 4 meter loh, sehingga akan sangat berbahaya jika sampai ada orang yang tercebur atau mencoba berenang di sentrep ini. Setelah air terbebas dari sampah yang sudah terjaring di tresrek yang ada di bendung, dan air telah jernih karena pasir sudah terperangkap di sentrep, kemudian air akan masuk ke bangunan selanjutnya yang disebut dengan waterway atau saluran penghantar air. Arus air yang mengalir di waterway memiliki aliran yang sangat deras. Waterway ini memiliki lebar 2 meter, kedalaman air 1,7 meter, dan panjang saluran sejauh 1.600 meter yang melewati 2 perkampungan.
Waterway memiliki fungsi sebagai penghubung atau penghantar arus air dari sentrep menuju ke head tank. Head tank memiliki fungsi yang hampir sama dengan sentrep, yaitu sebagai perangkap pasir agar nantinya air jauh lebih jernih dari sebelumnya, dan memiliki fungsi tambahan sebagai penenang bagi air agar air yang nanti akan masuk ke pipa tidak memiliki gelembung udara. Head tank ini juga memiliki saluran penguras yang nantinya akan digunakan jika pasir yang terdapat atau terperangkap di head tank ini sudah penuh. Sama halnya seperti di bendung, di head tank juga terdapat trash rack yang berfungsi sebagai perangkap sampah agar air menjadi lebih bersih, sehingga head tank ini bisa disebut sebagai pembersih dan penjernih air tahap akhir. Setelah air melewati beberapa tahap penyaringan dan penjernihan, mulai dari bendung hingga ke head tank, air kemudian akan masuk ke pipa yang disebut dengan penstock atau pipa pesat. Penstock ini memiliki diameter 1 meter, panjang 845 meter, dan tinggi mencapai 264 meter. Bangunan ini dinamakan penstock atau pipa pesat karena memiliki fungsi untuk menjatuhkan air dengan kecepatan yang sangat tinggi sehingga cukup kuat untuk memutar turbin atau kincir air. Setelah dari penstock, Bapak akan mengajak semuanya untuk menuju ke bangunan terakhir yang ada di PLTM Cikopo 2 ini, yaitu ke bangunan powerhouse. Sekarang kita sudah sampai di bangunan powerhouse PLTM Cikopo 2. Powerhouse ini merupakan bangunan utama pada sebuah pembangkit listrik karena di dalamnya terdapat alat-alat untuk mengubah energi dari arus air menjadi energi listrik. PLTM Cikopo 2 memiliki kapasitas sebesar 2 kali 3,7 MW. Maksudnya adalah PLTM ini memiliki 2 turbin dan 2 generator yang masing-masingnya bisa menghasilkan listrik sebesar 3,7 MW, sehingga total listrik yang dihasilkan adalah sebesar 7,4 MW. Di dalam powerhouse, kita dapat melihat bapak operator yang sedang bekerja untuk mengecek kondisi turbin dan generator agar berfungsi dengan baik, serta mencatat parameter yang terdapat pada turbin dan generator tersebut. Sayangnya, di PLTM Cikopo ini kita tidak dapat melihat bentuk turbinnya, karena turbin tersebut terdapat di dalam alat yang berwarna kuning. Turbin ini memiliki fungsi sebagai pengubah energi arus air yang dialirkan dari penstock menjadi energi mekanik atau putaran. Dengan kata lain, arus air di penstock disemprotkan ke turbin atau kincir hingga turbin atau kincir tersebut berputar. Setelah turbin atau kincir berputar karena dorongan dari arus air, putaran turbin tersebut kemudian disalurkan menggunakan poros besi yang terhubung ke generator. Sehingga jika turbin berputar, maka generator pun ikut berputar dan menghasilkan listrik. Adik-adik dapat melihat benda berwarna merah yang terdapat di atas rumah turbin, itulah generator. Sekarang, mari kita semua menuju ke tempat terakhir yaitu control room. Di dalam control room ini,
Terdapat panel-panel yang berfungsi untuk mengatur dan memantau seluruh aktivitas pembangkitan listrik yang ada di PLTM Cikopo 2 ini. Mulai dari banyaknya arus air di bendung, tekanan di dalam pipa penstock, putaran turbin, hingga energi listrik yang dihasilkan oleh generator. Listrik yang dihasilkan oleh generator kemudian dialirkan melalui kabel-kabel pada tiang listrik hingga listrik tersebut sampai ke konsumen-konsumen atau ke rumah-rumah masyarakat, sehingga kita semua dapat memanfaatkan energi listrik tersebut sesuai dengan keperluan kita semua. Sekarang, Pak Henry akan coba merangkum proses pembangkitan energi listrik yang ada di PLTM Cikopo 2 ini. Proses yang pertama adalah air sungai dikumpulkan pada bangunan yang dinamakan dengan bendung. Setelah terkumpul di bendung, air kemudian dialirkan ke sentrep melalui pintu air intake. Di sentrep tersebut, air dijernihkan dengan cara mengendapkan atau memerangkap pasir yang terkandung pada air yang selanjutnya dialirkan melalui waterway menuju head tank. Air di head tank kemudian dijernihkan kembali dan arusnya ditenangkan agar ketika air masuk ke penstock tidak membawa gelembung udara. Air dari penstock kemudian dialirkan secara deras untuk memutar turbin atau kincir yang dihubungkan dengan generator yang ada pada bangunan powerhouse hingga generator tersebut menghasilkan listrik. Kemudian, listrik tersebut dialirkan menggunakan jaringan listrik sampai ke rumah-rumah untuk dimanfaatkan oleh para konsumen seperti kita. Sekian penjelasan dari Pak Henry, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum.